Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dengan keanekaragaman struktur tubuh reproduksi habitat dan peranan chondrichthyes. Di mana ada anggota kelompok di mana anggota kelompok kami akan memperkenalkan diri mereka masing-masing saat membawakan materi. Next slide. Baik, jadi chondrichthyes itu merupakan ikan bertulang rawang, di mana mencakup kelompok ikan yang memiliki kerangka dari tulang rawan atau cartilago, di mana bukan tulang sejati. Nah, kelompok ini terkenal karena bentuk tubuhnya yang khas, kemampuan sensorik yang tinggi, dan peranannya penting dalam ekosistem laut. Next slide. Jadi adapun keanekaragaman chondrichthyes itu dibagi dengan 3 kelompok. Itu ada kelompok hiu yaitu Elasmobranchi yang dimana terdiri dari variasi hiu putih, hiu paus, dan hiu martil. Dan ada kelompok kedua yaitu pari atau Batoidea, di mana itu dibagi menjadi pari manta, pari listrik, dan pari sengat. Dan ada kelompok ketiga yaitu Chimerai atau dikenal dengan hiu hantu. Baik, saya persilakan untuk pemateri selanjutnya membawakan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur tubuh atau tubuh bagian luar dari chondrichthyes. Yang pertama, bentuk tubuhnya itu. Chondrichthyes itu memiliki bentuk tubuh yang ramping atau streamline sehingga memudahkan mereka bergerak cepat di dalam air. Pada hiu, bentuk tubuhnya memanjang seperti torpedo untuk efisiensi berenang, sedangkan pada ikan pari tubuhnya itu pipi dan melebar yang membantu mereka hidup di dasar perairan. Next. Selanjutnya ada kulit. Kulit dari chondrichthyes ini dilapisi oleh sisik plakoid yang menyerupai gigi kecil dan tajam. Sisik ini berfungsi melindungi tubuh dari predator serta mengurangi gesekan dengan air, sehingga membantu pergerakan menjadi lebih cepat dan efisien. Next. Berikutnya, rangka dari chondrichthyes ini tersusun dari tulang rawan atau yang sering kita sebut dengan cartilago, bukan dari tulang sejati. Struktur ini membuat tubuh lebih ringan namun tetap kuat dan lentur, sehingga memudahkan mereka berenang dengan lincah di perairan. Next. Berikutnya, sirip dari chondrichthyes ini memiliki beberapa jenis sirip, yaitu sirip dada dan sirip perut yang berpasangan, serta sirip punggung dan ekor. Sirip-sirip ini berfungsi untuk membantu pergerakan, menjaga keseimbangan, serta mengarahkan arah saat berenang di dalam air. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, jadi selanjutnya ada struktur bagian dalam pada chondrichthyes. Yang pertama itu ada sistem pernafasan. Jadi chondrichthyes ini terletak di sisi tubuh seperti yang terlihat pada gambar. Adapun alur-aliran air pada insang, yang pertama air masuk melalui mulut, kemudian air mengalir melewati celah insang ke ruang insang. Kemudian air melewati filamen insang tempat berlangsungnya pertukaran oksigen, lalu air keluar melalui celah insang di sisi tubuh. Adapun struktur insang yaitu lengkung insang, filamen insang, lamela, dan pembuluh darah seperti yang terlihat pada gambar. Lalu pada gambar juga terlihat perbedaan antara chondrichthyes dan ikan bertulang sejati atau teleostei, di mana pada chondrichthyes itu tidak tertutupi oleh operculum, sedangkan pada teleostei ini tertutupi oleh operculum. Next. Baik, selanjutnya ada sistem pencernaan pada chondrichthyes, di mana alur pencernaan makanan seperti pada gambar dimulai dari mulut, di mana makanan ditangkap menggunakan gigi tajam. Kemudian lanjut ke esofagus, di mana makanan ditelan dan bergerak menuju lambung. Pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim dan asam lambung.
Lalu, pada usus dengan spiral valve, nutrisi diserap secara maksimal berkat lipatan spiral valve yang memperluas permukaan usus. Lalu lanjut ke rektum, di mana air dan garam diserap kembali, dan sisa makanan dipadatkan. Lalu selanjutnya ke kloaka, di mana sisa makanan keluar bersama dengan sisa metabolisme melalui kloaka. Lalu terakhir sisa makanan akan dikeluarkan dari tubuh. Next. Kemudian ada pun sistem peredaran darah pada kondrikties. Jadi kondrikties ini memiliki jantung yang terdiri dari 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Darah akan mengalir melalui pembuluh darah dalam sistem peredaran tertutup, sehingga darah tetap berada di dalam pembuluh saat beredar ke seluruh tubuh. Next. Baik, selanjutnya itu ekskresi pada kondrikties. Jadi kondrikties ini menggunakan ginjal, di mana pada gambar terlihat proses ekskresi di ginjal yang dimulai dari filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan sekresi, kemudian ekskresi. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu sistem indera pada kondrikties. Jadi kondrikties ini memiliki sistem indera yang sangat peka terhadap lingkungan, yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi rangsangan yang sulit disadari oleh makhluk lain. Terlihat pada gambar, yaitu garis lateral, yaitu berfungsi untuk mendeteksi getaran atau pergerakan di air. Lalu ada ampula Lorenzini, yaitu struktur khusus yang mampu mendeteksi sinyal listrik dari makhluk hidup lain. Kemampuan ini membantu kondrikties untuk menemukan mangsa, bahkan dalam kondisi air yang gelap atau keruh. Next slide. Next. Baik, adapun klasifikasi ikan pari atau Dasyatis sp, di mana memiliki kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Chondrichthyes, subkelas Elasmobranchi, ordo Rajiformes, family Dasyatidae, genus Dasyatis, dan spesies Dasyatis sp. Sekian dari saya berikan ke pemateri selanjutnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nurul Sarfika dengan akhiran NIM 97. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi pada jantan pada kelas Chondrichthyes, di mana saya mengambil spesies yaitu ikan tikus atau Chimera monstruosa, di mana Chimera monstruosa ini memiliki sistem reproduksi internal yang serupa dengan hiu dalam berbagai aspek, seperti yang pertama ada organ intromiten atau clasper yang merupakan organ penyalur sperma yang digunakan untuk pembuahan internal. Pada Chimera ini, clasper ini terletak di dasar sirip perut dan berfungsi menerima sperma dari papila urogenital untuk disalurkan ke betina. Oke, yang kedua, dia memiliki alat pencengkram khusus, di mana Chimera ini memiliki struktur tambahan seperti prepelvic clasper di bagian perut dan tenakulum di dahi, yang digunakan untuk khusus mencengkram betina selama proses perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya kontak fisik yang intens untuk memastikan sperma masuk ke dalam tubuh betina. Yang ketiga, ada kantung sperma dan saluran reproduksi. Pada Chimera, terdapat kantung sperma untuk penyimpanan sperma. Sperma dimasukkan ke dalam tubuh betina sebelum membuahi sel telur. Adapun strukturnya dia, yang pertama ada testis yang bagian TS, terus ada bagian epididymis, terus ada ductus deferens, kelenjar
kelenjar Leydig, vesicula seminalis, isthmus sinus cloaca, papilla urogenital, pori perut, dan clasper atau cephalic atau tenakulum, prapelvic dan pelvic. Adapun klasifikasinya dapat kita lihat yang pertama ada Kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Chondrichthyes, subkelas Holocephali, ordo Chimeriformes, famili Chimeridae, genus Chimera dan spesies Chimera monstrosa. Selanjutnya ada proses reproduksi pada individu betina Chondrichthyes. Yang pertama ada tahap prafertilisasi atau oogenesis, di mana proses ini dimulai di dalam ovarium. Produksi sel telur ovarium menghasilkan ovum yang kaya akan kuning telur atau yolk. Lalu asimetri fungsional di mana pada banyak spesies hanya ovarium kanan yang berkembang secara fungsional untuk memproduksi sel telur. Lalu ovulasi setelah matang, sel telur dilepaskan ke selum rongga tubuh dan ditangkap oleh ostium atau corong oviduk untuk masuk ke saluran reproduksi. Yang kedua ada tahap inseminasi atau kopulasi dan penyimpanan sperma. Fertilisasi internal di mana jantan memasukkan klasper ke dalam kloaka betina untuk menyalurkan spermatozoa. Sperm storage atau sperma ini tidak selalu langsung membuahi telur. Betina dapat menyimpan sperma di dalam kelenjar nida mental atau kelenjar cangkang, di mana sperma ini tetap viabel atau hidup dalam waktu lama hingga ovum siap dibuahi. Yang ketiga ada tahap fertilisasi dan enkapsulasi, di mana pembuahan fertilisasi terjadi di dalam kelenjar nida mental saat ovum turun dari ostium. Lalu ada pembentukan kapsul di mana di kelenjar yang sama, telur yang telah dibuahi akan dilapisi oleh membran atau kapsul pelindung atau keratin. Pada spesies ovipar, kapsul ini sangat keras dan tebal. Sedangkan pada spesies vivipar lapisannya sangat tipis. Lalu yang keempat ada tahap diferensiasi perkembangan atau embryogenesis. Yang pertama ada lekitotrofi ovipar, dia perkembangan embrio bersifat independen di luar tubuh induk. Nutrisi eksklusif berasal dari cadangan yolk sac atau kantung kuning telur di dalam kapsul telur. Kedua ada matotrofi atau vivipar. Embrio berkembang di dalam uterus dengan asupan nutrisi tambahan dari induk. Seperti oofagi atau adelphofagi, di mana nutrisi yang diperoleh melalui konsumsi sel telur non-fertil atau embrio lain di dalam lumen uterus. Lalu yang kedua ada histotrofi, penyerapan sekresi histotrof atau susu rahim yang dihasilkan oleh trofonemata pada dinding uterus. Lalu ada plasental, di mana pembentukan yolk sac plasenta sebagai media transfer nutrien dan pertukaran gas langsung dari sirkulasi darah induk. Yang kelima ada tahap gestasi atau kehamilan. Nah, pada periode pengembangan, masa ini berlangsung di dalam uterus untuk spesies vivipar dan durasi genetasi Chondrichthyes dikenal sangat lama, berkisar antara 6 bulan hingga lebih dari 2 tahun pada beberapa spesies hiu laut dalam. Lalu ada homeostasis uterus, di mana induk menjaga kondisi kimiawi di dalam rahim agar sesuai dengan perkembangan fisiologis embrio yang semakin besar. Terakhir, tahap partus atau oviposisi, di mana individu baru keluar ke lingkungan. Partus, kelahiran anakan yang sudah berbentuk sempurna pada hiu atau pari vivipar. Lalu oviposisi, pelepasan kapsul telur ke substrat laut pada hiu atau pari ovipar. Lalu ada strategi case selection, di mana hasil akhirnya adalah jumlah anakan yang sedikit, namun memiliki ukuran besar dan kemampuan bertahan hidup yang tinggi sejak detik pertama lahir. Baik, selanjutnya itu ada pun habitat Chondrichthyes. Nah, habitat Chondrichthyes ini sangat luas, mencakup hampir seluruh wilayah perairan mulai dari pesisir tropis hingga laut dalam yang gelap. Yang pertama itu habitat didominasi ekosistem laut atau marine. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, habitat Chondrichthyes ini sangat luas meliputi pesisir tropis hingga laut dalam. Di ekosistem laut, mereka terbagi menjadi 3 zona kedalaman. Pertama
itu zona pelagit atau mau lepas dihuni peron yang cepat seperti hiu putih besar dan hiu mako. Yang kedua itu ada zona demersat atau dasar laut, dihuni ikan pari, hiu karpet yang bertubuh pipih untuk hidup di atas pasir dan lumpur. Yang terakhir itu zona abisal atau laut dalam, dihuni spesies seperti hiu hantu pada kedalaman ekstrim lebih dari 2000 meter yang tidak terjangkau cahaya matahari. Next slide. Next. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu Selanjutnya itu habitat ekosistem terumbu karang. Banyak spesies Condytius seperti hiu karang, seperti bentik, reptil, dan pari menghuni area terumbu karang yang mendangkal. Di sini mereka berlindung di celah-celah karang dan memanfaatkan kelimpahan mangsa yang ada di ekosistem tersebut. Next. Selanjutnya itu habitat di kemampuan adaptasi di air tawar dan payung. Meskipun secara fisiologis mereka adalah hewan laut, beberapa spesies memiliki kemampuan eurohelim, yaitu mampu mentoleransi rentang salinitas yang lebar. Contohnya itu spesies hiu banteng. Spesies yang paling terkenal karena kemampuannya berenang ribuan kilometer ke hulu sungai sebesar seperti Amazon dan Mississippi. Mereka memiliki ginjal khusus yang mampu mengatur konsentrasi garam dalam tubuh agar tidak mati di air tawar. Nah, spesies selanjutnya itu pari sungai. Ada keluarga pari tertentu yang sepenuhnya berevolusi dan hidup hanya di air tawar seperti di sungai-sungai Amerika Selatan. Next. Selanjutnya itu distribusi berdasarkan suhu. Perairan tropis dan subtropis menjadi pusat keanekaragaman terbesar bagi hiu dan pari karena suhu air yang sangat mendukung metabolisme mereka. Nah, perairan dingin atau Arktik, beberapa spesies seperti hiu Terulan mampu hidup di bawah lapisan es dengan suhu mendekati titik beku. Mereka memiliki metabolisme yang sangat lambat untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrim tersebut. Next. Adapun contoh spesies yang saya ambil yaitu Carcharodon carcharia, di mana termasuk kelompok hiu pelagis besar dikenal sebagai predator puncak di laut. Memiliki struktur tubuh torpedo, rangka dan tulang raun, gigi tajam berlapis dan mudah diganti, insang terbuka, memiliki sirip ekor heteroserkal. Adapun reproduksinya itu ovovivipar, telur menetas di dalam tubuh induk, dan habitatnya di laut terbuka, umumnya di perairan dingin hingga sedang. Peranannya itu menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai predator puncak, indikator kesehatan ekosistem laut. Adapun klasifikasinya itu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Chondrichthyes, ordo Laminiformes, famili Lamidae, genus Carcharodon, spesies Carcharodon carcharia. Sekian dari saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, kemudian masuk pada bagian peran. Adapun peran kondisitas ini yang pertama dalam ekosistem, ini bisa berupa sebagai predator puncak, menjaga keseimbangan rantai makanan, kemudian mengontrol populasi hewan laut, dan juga sebagai indikator kesehatan ekosistem laut. Next. Kemudian peran bagi manusia bisa dijadikan sebagai sumber pangan, bahan kosmetik dan obat, objek penelitian ilmiah, dan juga mendukung pariwisata bahari. Next. Adapun dampak negatif, yang pertama itu beberapa hiu dapat membahayakan manusia, kemudian penangkapan berlebihan mengancam kepunahan spesies. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya.
Kemudian ada klasifikasi hiu paus. Jadi yang pertama dia termasuk dalam kingdom Animalia. Data kelas Chondrocites, do Orectolobiformes, family Rhincodontidae, genus Rhicodon, spesies Rhicodon typus. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu Chondrites merupakan kelompok ikan bertulang rawan yang menunjukkan keanekaragaman tinggi baik dari bentuk tubuh, cara hidup hingga habitatnya. Secara struktur tubuh, mereka memiliki rangka kartilago yang ringan, kulit bersisik plakoid, serta sistem sensorik yang berkembang baik, sehingga mendukung peran mereka sebagai predator efisien di laut. Dalam hal reproduksi, Chondrites memiliki sistem yang relatif lebih maju dibanding ikan lain, yaitu pembuahan internal dengan variasi cara berkembang biak ovovivipar dan vivipar, yang meningkatkan peluang kelangsungan hidup keturunannya. Dari sisi habitat, kelompok ini tersebar luas mulai dari perairan dangkal hingga laut dalam menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Sedangkan dalam peranan, Chondrites berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, terutama sebagai predator puncak yang mengontrol populasi organisme lain serta membantu menjaga kesehatan ekosistem. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.